Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Agus, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 09101803190045. Jadi baik, kali ini saya akan menjelaskan tiga pokok bahasan, yaitu definisi pemerintah dan definisi pemerintahan. Yang kedua yaitu konsep pemerintahan nasional, dan yang ketiga yaitu sejarah pemerintahan Indonesia. Definisi pemerintah. Pemerintah merupakan suatu gejala sosial yang terjadi antara hubungan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Sedangkan definisi pemerintahan yaitu proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara, sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan. Namun dalam paradigma baru, pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya yaitu masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan negara. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep pemerintahan nasional. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang. Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu legislatif dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat, dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri yang hanya bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian materi yang ketiga itu sejarah pemerintahan Indonesia. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas tiga, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya, Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945, penyimpangan itulah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno yaitu Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI pada tahun 1965. Pada masa Orde Baru awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangan kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintah memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR, turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis.
Jadi baik, cukup sekian penjelasan dari ketiga materi tersebut. Akhir kata, ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikirkan bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.